Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Untuk sore hari ini, pertama kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada adik-adik yang berkesempatan untuk hadir dalam kuliah hari ini dengan Zoom ya. Karena beberapa hari ini kami dapat undangan dari pejabat DIY, seluruh DIY untuk memberikan materi sehingga menggeser jadwal kuliah. Baik. Untuk sore hari ini kita akan mencoba mempelajari salah satu sistem organ ya yang perlu dipertanyakan kenapa kok pembelajaran masalah sistem organ ini diakhirkan ya. Ini tentu mengandung pertanyaan sehingga kita perlu menjawab betapa organ manusia ini terdiri atas multi sistem organ ya. Namun demikian kalau adik-adik perhatikan betapa otot ya otot skelet ini merupakan crown atau mahkota dari seluruh sistem organ yang ada dalam tubuh kita. Faktanya adik-adik kalau dari posisi duduk ke berdiri, saya akan mengundang sistem kardiovaskuler untuk bekerja lebih giat ya. Dan tentu kan adik-adik tahu bahwa otot itu senantiasa a couple ya dengan sistem saraf. Mengapa kita kenal ada satu istilah yang dinamakan myo-neural junction. Jadi otot dan saraf ini seperti adik-adik sering lihat penderita stroke ya, yang merupakan sumber rezeki yang luar biasa bagi adik-adik ya, karena senantiasa memerlukan obat ya, baik sarafnya, ototnya, lain-lain ya. Jadi sekali lagi adik-adik ini berterima kasih bisa diterima di Fakultas Farmasi UGM ya, yang insya Allah nanti rezekinya itu mengalir terus ya. Apalagi sekarang banyaknya rumah sakit ya, ini luar biasa. Betul-betul masyarakat mendambakan eh, kontribusi dari farmasis ya. Apalagi nanti adik-adik tidak hanya memberikan obat, tapi juga memberikan advice ataupun penjelasan. Ini tentu akan memerlukan peran aktif dari sistem muskuloskeletal. Jadi sekarang adik-adik walaupun di mana-mana textbook tersedia, ya, AI tersedia, YouTube tersedia, namun kuliah ini tetap diperlukan adik-adik, ya. Apalagi tadi adik-adik melihat bagaimana pengalaman saya di negara Eropa melakukan research, collaboration, ya. Jadi tidak pakai bahasa Inggris, Mas Muhammad, harus pakai bahasa Jerman, ya. Ich habe Sport und Kreislaufmedizin in Innsbruck gestudiert, ya. Di sana tidak boleh pakai bahasa Jerman, Mas Muhammad, ya. Jadi harus bahasa Jerman ya. Dan saya di Departemen Fisiologi ini sudah 40 tahun, Mas Muhammad ya. Sampai sekarang belum boleh pensiun sampai nunggu usia 70 ya. Jadi nanti Mas Muhammad kalau ingin melihat lebih jauh, buka Google aja, Zainal Sofro ya. Insya Allah banyak sekali YouTube-YouTube, jurnal-jurnal baik nasional maupun internasional ya, yang bisa kita peroleh manfaatnya dari sana. Baik, untuk mempersingkat waktu, kira-kira nanti kita akan berakhir jam berapa ya kuliah sore hari ini? Jam berapa Mas Muhammad kuliahnya diakhiri? Jangan sampai nanti kebablasan sampai subuh nanti ya. Oke, kita batasi pembicaraan kita nanti pada pukul 17 ya, 40. Oke, baik. Mohon izin untuk share PPT ya. Nah, Masih ada yang bocor ya? Oke. Oke. Baik, pertama kali kita ingin
memberikan pemahaman pada adik-adik bahwa kita ini hidup di bumi ya. Sehingga pertama kali yang harus kita pahami keberadaan gaya gravitasi. Ya, ini penting sekali karena tubuh kita ini menghendaki kondisinya selalu prima. Jangan sampai karena kita lengah terhadap gaya gravitasi ini banyak sekali korban. Mereka yang jatuh di kamar mandi, ya, tidak hanya di kamar mandi, bahkan pada orang tua sering mengalami fall atau jatuh. Nah, berbeda dengan kalau kita berada di di saat degradasi, maka sangat sulit kita menemukan orang-orang yang misalnya sakit hipertensi, kencing manis, kadar gula yang tinggi, dan sebagainya, termasuk asam urat, ya, penggumpalan darah. Ini karena di sana sama sekali tidak dipengaruhi oleh gaya gravitasi bahwa bahkan G-force-nya nol, ya. Nah, maka dari itu adik-adik mulai sekarang menyadari sebagai mahasiswa yang lama duduk di ruang kuliah misalnya ya, ini mestinya setiap 1 jam harus ada perubahan posisi. Entah itu melakukan stretching, tarik nafas, ya, ini penting sekali. Karena duduk ini menjadikan darah ini akan terkumpul di bagian bawah, ya. Sehingga ada wacana bagaimana kereta cepat tidak hanya jurusan Jakarta-Bandung, tetapi Jakarta-Surabaya ini perlu juga dilengkapi dengan kereta cepat, wush. Sehingga duduk ya paling lama dari Jakarta-Surabaya hanya 2 jam ya. Pengalaman saya ketika di Jepang juga begitu ya. Saya diberi kesempatan untuk naik ke kereta cepat Shinkansen ya, dengan kecepatan sekitar 350 kilometer per jam ya, jadi terasa nyaman ya. Cuma di Indonesia ini masalahnya gimana ya cara mengembalikan hutang itu ya. Oke, so saya kira itu sudah ada yang memikirkan adik-adik ya. Jadi sekali lagi ketika adik-adik duduk sudah lebih dari 1 jam, upayakan banyak melakukan gerakan tarik nafas yang panjang dan dalam ya, sehingga nanti darah akan tersedot ke atas ya, untuk melindungi jantung dan otak kita. Karena ketika kita menarik nafas panjang, berarti kita sedang menarik darah yang sudah terkumpul di bawah dengan cepat menuju ke jantung kanan, kemudian dibawa ke paru-paru. Ya, oke. Jadi ketika kita bicara masalah sistem muskuloskeletal, ya, nampaknya kita harus memahami bahwa aktivitas tubuh kita ini secara garis besar dibagi menjadi dalam kondisi berbaring, ya, dan dalam kondisi berdiri, ya. Artinya kita bangun dari posisi berbaring ketika kita bangun tidur. Nah, yang paling menarik bahwa aktivitas otot skelet ini juga memberikan pengaruh langsung pada sistem saraf otonom. Barangkali adik-adik sudah pernah belajar sistem saraf otonom, ya. Jadi ini lagi-lagi mengingatkan kita bahwa gerak-gerik otot ini pasti akan melibatkan sistem organ yang lain, ya. Jadi kita tahu bahwa sekali lagi muskuloskeletal ini merupakan crown, mahkota di dalam tubuh. Sehingga kalau kita abai untuk tidak memelihara otot ini, maka ya apa yang terjadi? Use it or lose it. Ya, dia kita gunakan atau kita akan kehilangan jaringan otot itu. Maka adik-adik kenal lawannya hipertrofi adalah atrofi. Jadi kalau otot ini kita latih terus ya setelah 8 sampai 12 minggu dia akan eh, bertambah ya. Jadi menjadi hipertrofi. Tapi tolong dicatat adik-adik yang bertambah bukan selnya, tetapi komponen yang kita namakan miofibril ya. Jadi tolong dicatat sejak lahir sampai mati jumlah sel otot itu sama. Yang berbeda adalah bagaimana kita menggunakan atau tidak. Ya, sehingga ini penting sekali kita melakukan aktivitas ya sejak bangun tidur
Itu dalam bahasa Jerman dikatakan Machen Sie Bewegung und treiben Sie Sport. Gerakkan badan Anda dan berolahragalah. Ini penting. Karena adik-adik sejak awal sudah dipapar oleh lagunya Mbah Surip. Bangun tidur, tidur lagi. Ya. Namun demikian adik-adik, sangat berbahaya ketika kita mencoba mengamalkan lagu Taman Kanak-Kanak. Bangun tidurku terus mandi. Tidak lupa menggosok gigi. Yang berbahaya adalah ketika kita bangun tidur mendadak. Ya, tadi adik-adik lihat research kami, bagaimana meminta mahasiswa untuk berbaring 5 menit. Kemudian saya catat heart rate, tekanan darahnya setiap menitnya. Kemudian kita minta berdiri selama 7 menit. Kemudian kita bandingkan heart rate dan tekanan darahnya. Artinya apa? Selama 5 menit berbaring, maka kita catat reratanya, kemudian kita bandingkan ketika individu atau probandus itu berdiri selama 7 menit. Ya, maka kita punya ketentuan kalau selisih tekanan sistoliknya ini lebih dari plus minus 10, berarti ini tidak normal ini. Ya, begitu juga heart rate-nya. Ini harus naik, tapi tidak boleh melebihi 20 atau 22 beat per menit. Oke? Nah, yang paling berbahaya kalau bangun tidur kok malah heart rate-nya turun, ya. Ini yang kita namakan vasovagal sinkop, ya. Jadi sekali lagi umumnya orang hanya mengenal orang tua yang mudah jatuh karena ortostatik hipotensi. Oke? Tetapi kita tahu adanya kejadian misalnya pas upacara orang pingsan, itu berarti tidak hanya tekanan darahnya yang turun ya, tetapi justru heart rate-nya yang turun. Ekstrim, kenaikan heart rate juga bisa meningkat pada waktu pertumbuhan individu begitu cepat atau SPUT ya. Jadi misalnya pada usia-usia 16-21 tahun ya, ini yang kita namakan POTS, Postural Orthostatic Tachycardia Syndrome. Nah, dengan demikian kita sudah mulai mengenal betapa kontribusi sistem muskuloskeletal ini sangatlah besar bagi kesehatan. Ya. Oke, jadi sekali lagi, sebagaimana di awal kuliah tadi kami sudah menyampaikan betapa otot skelet ini betul-betul merupakan mahkota, ya. Terutama kegiatannya ini sangat menyibukkan sistem kardiorespirasi, ya, termasuk saraf, juga kelenjar yang menghasilkan hormon seperti adrenalin, noradrenalin, juga bagian korteks adrenal yang kita namakan kortisol. Oke, jadi sekali lagi belum nanti kita bicara metabolisme, bagaimana peran ginjal ya, karena kontraksi otot itu hanya memerlukan 25% ya energi, sedangkan 75% itu nanti akan dirubah dalam bentuk panas yang tentu akan menyebabkan tubuh bagaimana mempertahankan homeostasis suhu tubuh, tentunya dengan memproduksi keringat ya. Dengan demikian maka sistem sirkulasi akan begitu sibuk dan sistem integumentum ya untuk melepaskan ya atau memproduksi keringat yang kita ibaratkan sebagai radiator. Oke, so baik di awal tadi sudah kita singgung-singgung mengenai keseimbangan, bahkan kami sudah putarkan videonya bagaimana tubuh kita ini bertumpu pada dua kaki atau bipedal ya, sehingga yang harus kita pikirkan adalah bagaimana tubuh ini bisa menjamin kepastian aliran darah yang menuju ke otak maupun jantung. Adik-adik bisa memperhatikan atau membandingkan dengan makhluk-makhluk yang quadriped, artinya menggunakan keempat ya ped kakinya, sehingga tidak ada masalah bagi jantung maupun otaknya. Jadi sekali lagi adik-adik, tubuh kita ini ya yang berdiri bertumbuh pada dua pedis ya,
bipedal ini harus memikirkan pengaruh gravitasi yang cenderung mengganggu ya aliran darah di otak maupun jantung. Dan demikian mengantarkan kita pada fokus kita pada betis ya. Jadi betis ini merupakan otot-otot anti gravitasi dan tadi di awal kami sudah menyampaikan otot pernapasan ini juga merupakan otot anti gravitasi. Karena tubuh kita senantiasa dirongrong oleh gaya gravitasi ini sehingga kalau tidak hati-hati kita akan mengalami bencana pada otak maupun jantung. Oke, jadi sekali lagi ini mengenai apa sistem yang ada di dalam persendian ya. Di situ kita melihat bagaimana peran ya sistem persendian ini ya yang senantiasa berhadapan dengan resistance tahanan ya beban ya. Kemudian juga kita harus menjaganya dengan usaha yang sesuai ya. Jadi sekali lagi ini yang kita perhatikan bagaimana hubungan otot dengan adanya sistem persendian. Nah, di sini berbagai sendi memperlihatkan perbedaan ya. Jadi misalnya sendi pada TMJ ya, temporomandibular joint ya. Ini menarik sekali ya, bagaimana sendi rahang ini ya, ini yang digerakkan tuh yang bawah ya, sehingga kita perlu mempelajari dengan seksama ya, dan ini menghantarkan kita bahwa belajar otot itu yang selama ini kita fokuskan pada otot-otot ekstremitas ya, tetapi karena adik-adik sebagai apoteker yang selalu harus berkomunikasi dengan klien ya, menjelaskan obat, ini pasti akan melibatkan peran rahang ya, yang diinervasi oleh saraf kelima. Oke. Nah, nanti adik-adik akan belajar juga bagaimana refleks-refleks lutut misalnya ya. Itu yang tentunya akan berhubungan dengan kesehatan otak secara menyeluruh ya. Sehingga peran vitamin seperti vitamin B1 ya ini penting sekali. Kemudian juga ya ada lihat di situ ada uh, gerak tubuh yang memerlukan energi ya. Sekali lagi tempat persendian ini juga akan membedakan di mana fulcrumnya, di mana bebannya ya, di mana usaha yang harus kita lakukan ya. Ini semuanya kita namakan dengan istilah lever system ya, sistem pengungkit. Ya, ini menarik sekali adik-adik karena pasti melibatkan otot ya. Padahal otot itu kita pelajari sederhana, hanya kontraksi, relaksasi. Namun karena kalau kita sudah berhubungan dengan persendian, maka berarti kita harus memahami otot ini menyilang persendian untuk menggerakkan bagian yang di seberangnya. Ya. Oke, jadi adik-adik sejak awal kita sudah bicara tentang gravitasi, ya. Di tubuh manusia ini memiliki sentral gravitasi, ya, di tempatnya, sehingga untuk menjaga kestabilan kita harus memperhatikan bagaimana posisi kedua kaki, ya. Menarik sekali ada jenis pencak silat, misalnya Cimande, ya. Ini betul-betul memerlukan penguatan otot-otot daerah paha dan sendi lutut. Ya, baik. Jadi kalau kita perhatikan bagaimana posisi
sentral gravitasi, ya. Ketika kita menghubungkan dengan sendi-sendi vertebra yang besar, vertebra lumbales, ya. Beda ketika posisinya berubah, ya. Lagi-lagi kita melihat di situ letaknya sentral gravitasi. Maka adik-adik banyak kasus-kasus cedera yang menjadikan apa yang kita namakan hernia nukleus pulposus. Jadi saraf-sarafnya kejepit ya adik-adik ya. Mengapa ketika kita mengambil barang harus yang di bawah harus kita melakukan fleksi lutut ya. Sehingga gaya-gaya yang berada di punggung bisa kita eh, sebarkan sehingga tidak hanya bertumpu pada satu bagian di tulang belakang yang nanti akan justru memicu terjadinya cedera. Oke, jadi kalau kita telusuri lagi betapa Tuhan menciptakan tulang belakang bagian bawah, ini sangat besar, itu yang kita namakan vertebra lumbales, sehingga berat yang berasal dari bagian atas bisa ditopang atau ditahan di situ. Kalau Anda tidak memanfaatkan ini, maka yang sering terjadi adalah nyeri tengkuk, nyeri bahu, dan ini tentu akan mengurangi hak kesehatan jantung. Ya, karena jantung itu dipelihara oleh 5 saraf atau 5 kabel, yaitu saraf kelima dari otak, saraf ketujuh, saraf ke-9, saraf ke-10, dan 11 ya, saraf ke-11 itu nervus accessorius yang menginervasi otot-otot trapezius ya. Oke, jadi adik-adik mulai sekarang belajarlah menjaga postur yang benar ya. Jadi posisi tegak seperti inilah yang diharapkan oleh tubuh sehingga tidak ada keluhan-keluhan nyeri tengkuk, nyeri bahu ya. Lebih-lebih posisi tungkai, posisi lengan ini harus betul-betul diperhatikan. Oke, adik-adik, ini menarik sekali karena begitu mudah masyarakat kita mengkonsumsi misalnya asam mefenamat, ya, analgetik, dan sebagainya. Karena apa? Kita lupa bahwa otot itu selalu dikawal oleh saraf, ya, baik saraf otonom maupun saraf spinalis, ya. Jadi sekali lagi adik-adik tolong dibedakan bahwa saraf spinalis itu artinya yang bisa kita perintah ketika adik-adik berjalan, mengangkat tangan, ya. Sedangkan saraf otonom itu nanti ya akan senantiasa bersama dengan pembuluh darah yang menjadikan pembuluh darah ini bisa melebar maupun menyempit, ya. Jadi lebih khususnya diinervasi oleh saraf simpatis yang nanti gunanya untuk fight or flight, menyerang ataupun lari ketakutan. Ya, oke. Jadi sekali lagi, adik-adik, kita hidup ini perlu merasakan kenyamanan. Bahkan kita sering diperkenalkan dengan surga, ya, diperkenalkan dengan neraka, ya. Ini akan sangat bagus kalau kita mencoba mengaitkan dengan ini ada pusat emosi atau limbic system, ya. Jadi saraf yang menuju ya ke otak yang memberikan informasi tentang eh, adanya ketidaknyamanan atau rasa nyeri ini diilustrasikan dengan warna merah. Ini spinotalamik ya. Namun demikian adik-adik, kalau kita merasa terganggu, aduh kok tidak nyaman, emosi kita mulai terganggu, maka jalur itu yang dilalui adalah spinotalamik. Dosisnya.
Jadi mana misalnya ya adik-adik ya mengurangi rasa nyeri bisa menggunakan petidin misalnya. Tapi kalau dosisnya sudah apa cukup ya tidak boleh kita menambah terus. Nanti bisa terjadi efek yang tidak kita harapkan. Oke ya adik-adik, kenapa orang itu paling tidak suka dengan rasa nyeri? Ya, apalagi nyeri tadi dikaitkan dengan kondisi otot kita ya yang mungkin mengalami spasme atau kekakuan ya itu pasti akan menjepit pembuluh darah. Pembuluh darah yang terjepit akan menjadikan oksigenasi kurang, maka yang muncullah rasa nyeri karena iskemi. Rasa nyeri yang menjengkelkan itu pasti lewat jalur spinoretikular ya. Jadi sekali lagi spinotalamik ini hanya memberikan informasi tentang nyeri, tetapi spinoretikular, rete artinya jejaring, ini yang menjadikan emosi muncul. Ya. Jadi meskipun kita belajar tentang sistem muskulasi bekerja itu tidak sendirian. Ya. Jadi di awal tadi kami sudah menyebutkan ada neuromuscular junction, ya. Dan tadi di depan kita juga bisa melihat otot itu divaskularisasi. Bagaimana otot itu bisa menerima makanan dengan cukup, oksigen dengan cukup, kalau tidak melibatkan sistem saraf otonom yang senantiasa mendampingi pembuluh darah otot skelet. Ya, jadi sekali lagi, ketika kita berlari, tidak mungkin pembuluh darah itu dalam kondisi vasokonstriksi, tetapi vasodilatasi yang dimainkan oleh sistem saraf otonom. Ya, jadi adik-adik tolong diperhatikan kalau kita belajar sistem saraf otonom itu pasti mengarah kepada pair antagonis antara simpatis dan parasimpatis. Namun jangan lupa adik-adik, di atas itu semua yang menjadikan keduanya balance adalah supradiafragmatic vagus. Dan itu tidak sendiri, ya. Itu pasti melibatkan otot skelet. Sejak awal tadi kita sudah perlihatkan peran apa rahang, ya, untuk mastikasi, untuk mengunyah. Ya, jadi obat pun ada yang dikunyah loh adik-adik, ya. Nah, jadi apa? Melibatkan persendian TMJ ya. TMJ itu apa? Jadi M-nya mandidar ya. J-nya join. T-nya apa kira-kira? Adik-adik ya. Nanti dicari sendiri ya. Jadi temporo ya. Di temporal, temporo mandibular join ya. Saraf kelima. Kemudian saraf supradiafragmatic vagus atau vagus smart itu juga didukung oleh saraf ke-7 ya untuk mengekspresikan emosi. Nah, adik-adik di apotek ya kita berkomunikasi memberikan penyuluhan pada klien ya. Tentu kita harus menjadi pendengar yang baik ya. Itu lagi-lagi diinervasi oleh saraf ke-7 atau bersama dengan saraf facialis. Berikutnya saraf ke-9 adik-adik ya. Itu karena komunikasi perlu keterlibatan otot-otot vokal ya, vokal cord ya. Ini tentu akan melibatkan saraf ke-9, glossopharyngeal nerve. Termasuk klien kalau diminta minum obat pasti menelan. Ya. Nah, itu Bran. Oke, yang terakhir untuk berkomunikasi perlu gesture, ini perlu saraf ke-11 ya. Saraf accessorius ya untuk musculus trapezius juga dikenal dengan satu istilah gesture ya, bagaimana kita berkomunikasi dengan gesture ya. Jadi dengan demikian adik-adik kita mempelajari sistem muskuloskeletal tidak hanya fokus bagaimana membesarkan otot-otot lengan misalnya untuk bodybuilding ya, jika olahraga, tetapi sekarang muncul olahraga baru yang kita namakan neural exercise yang melibatkan ini tadi
corticobulbar pathways, ya. Jadi saraf-saraf yang berjalan dari korteks otak sampai ke batang otak, ya. Itu namanya corticobulbar pathways yang menghasilkan apa yang kita namakan neural exercise dengan cara olahraga pernapasan misalnya, breathing, dengan vocalization, dan yang terakhir dengan posture, ya, dengan munculnya senam tai chi, gerakan sholat misalnya, itu semuanya adalah untuk memperkuat supra diafragmatic vagus sehingga sistem saraf simpatis bisa terkendali, termasuk pada kondisi yang menahun, maka melibatkan HPA, ya, hipotalamus, pituitary, adrenal aksis, ya. Dengan demikian homeostasis menjadi terjaga. Ya, jadi adik-adik jangan bayangkan semata-mata olahraga, bahkan olahraga itu sering mengganggu peran supradiafragmatic vagus. Nah, ini yang merupakan uh, hal yang adik-adik tidak pernah terfikirkan, ya, ketika kita diberi tema sistem muskuloskeletal. Nanti tanya AI saja, tanya YouTube, ya, ini belum tentu menjawab, ya, apa yang kita harapkan. Ya, pengalaman saya berkomunikasi dengan AI itu juga AI sering kewalahan, ya, karena informasinya tidak utuh. Ya, maka hati-hati adik-adik menggunakan sumber pengetahuan yang berasal dari YouTube maupun dari apa AI. Ya, oke. So, ini yang tadi saya sampaikan adik-adik, ya, betapa kita sebagai makhluk bipedal berdiri di atas dua kaki seringkali tidak support terhadap kebutuhan otak maupun jantung, ya, sehingga seringkali lansia mengalami apa yang kita namakan fall, ya. Lagi-lagi kemarin kalau sampai jatuh menumpu pada tangan, tangan nanti akan patah, operasi. Nah, ini luar biasa, ya, kontribusi farmasi terhadap pemulihan. Oke, sekali lagi adik-adik, ini ada satu tes yang kita namakan Shalom test. Saya kira adik-adik pernah juga mengalami atau menjalani praktikum seperti ini, ya. Ada waktu praktikum tekanan darah, pernah saya juga, ya. Jadi bagaimana peran otot, ya, kalau kita tidak libatkan di dalam uh, homeostasis. Jadi salah satu cara untuk mengganggu homeostasis seseorang atau individu itu dengan meminta berbaring kemudian berdiri. Ya, jadi sekali lagi pada waktu berdiri inilah sebetulnya kita harus berpikir bahwa darah banyak terkumpul di bawah, sekitar 750 sampai 800 cc yang sudah cukup untuk mempengaruhi tekanan darah. Artinya apa? Ketika kita berubah posisi dari berbaring ke berdiri, niscaya tekanan darah akan mengalami penurunan selama 30 detik. Oke. Nah, yang harus ada waspadai ketika tubuh berusaha menaikkan kembali tekanan darah ke, artinya ke posisi semula, ini pasti melibatkan saraf simpatis. Padahal kita tahu bahwa kenaikan heart rate yang disebabkan oleh aktivitas saraf simpatis bisa menjadikan parameter kimia darah berubah, ya, entah itu HDL, LDL, trigliserid, ya, insulin, bahkan terjadinya pengenalan darah, ya. Ini harus adik-adik pertimbangkan, ya, meskipun farmasi siap menyediakan kalau sampai terjadi kenaikan kolesterol, kenaikan trigliserid, ya, darah yang menggumpal dan sebagainya, ya. Namun demikian kita sebagai orang yang belajar ilmu dasar, fisiologi anatomi atau anatomi fisiologi, maka hendaknya kita bisa melakukan intervensi dengan bijak,
Misalnya bangun tidur ya, melalui 3 tahap, miring ke kanan 1/2 menit, duduk 1/2 menit, dan berdiri ditambah dengan tip two. Bagaimana tadi ada filmnya ya, jadi gerakan jinjit sangat penting sekali untuk membantu kembalinya darah atau venous return ke jantung maupun ke otak. Jadi adik-adik di sini jelas ya bagaimana peran saraf simpatis di dalam mengembalikan gangguan homeostasis tadi ya. Sebab dengan saraf simpatis ini maka nilai ambang rangsang pada jantung akan meningkat. Itu yang kita namakan bathmotropic ya. Jadi nanti adik-adik kalau belajar obat tentang jantung ini sistem sirkulasi pasti ketemu. Nah, saraf simpatis ini juga menjadikan penjalan impuls lebih cepat, itu yang kita namakan dromotropik positif. Dengan demikian, maka jantung akan memompa darah lebih cepat, frekuensinya lebih tinggi. Itu yang kita namakan chronotropik. Oke. Dan tentunya saraf simpatis akan meningkatkan kekuatan pemompaan, ini yang kita namakan inotropik positif. Oke. Jadi dengan basmotropik positif, kemudian dromotropik positif, kronotropik positif, inotropik positif, maka tekanan darah yang tadi dalam 30 menit pertama turun, diharapkan bisa naik. Oke? Tapi ingat ya, adik-adik ya, bagaimana efek lain dari aktivitas simpatik, ya, ini harus kita cermati. Sehingga metode ini bisa untuk meramalkan kira-kira 10 tahun ini orang akan hipertensi atau tidak. 10 tahun yang akan datang orang ini akan stroke atau tidak. Baik pendarahan maupun iskemia. Oke. Ini termasuk gangguan pada jantung. Ya. Heart attack dan sebagainya. Oke. Jadi sekali lagi adik-adik, kalau kita pelajari lebih teliti, perubahan posisi dari berbaring ke berdiri sudah bisa merubah ya pola baik tekanan darah sistolik maupun diastolik serta heart rate ya sampai kita membagi Shalong loh ya. Itu menjadi normal, tipe 1, tipe 2, tipe 2A, dan tipe 3. Tipe 1 artinya apa? Keluar dari eh, zona normal ke arah kanan. Artinya tekanan darahnya naik. Sedangkan tipe 2 ini yang sering dipopulerkan di masyarakat yang dinamakan ortostatik hipotensi yang menjadi pemicu fall tadi. Kemudian tipe 2A, ini adik-adik ini penting sekali ya. Tipe 2A itu artinya apa? Jadi tekan darahnya tetap turun ya, tetapi kenaikan heart rate-nya tidak lebih dari ya 10 ya ketika berdiri. Dan ini menunjukkan bagaimana perjuangan adik-adik untuk mendistribusikan obat-obat anti diabetes ya supaya tidak masuk ke zona 2A yang sangat berbahaya tentunya. Nah, tipe 3 ini yang tadi saya sampaikan, misalnya anggota paskibraka, adik-adik ikut upacara, tiba-tiba pingsan. Ya, jadi baik tekanan sistolik, diastolik akan turun, termasuk juga heart rate-nya. Oke, jadi betapa tubuh kita sebetulnya sudah dilengkapi dengan otot anti gravitasi, ya, yaitu utamanya di betis, sehingga adik-adik boleh berkata bahwa jantung manusia itu tidak hanya yang di dada, tapi juga di kedua betis. Oke, karena tadi mekanismenya memompa. Ya, yang kedua tadi adik-adik, jadi sistem pernapasan, otot-otot yang mendukung pernapasan ini termasuk anti gravitasi. Buktinya apa? Ketika adik melakukan inspirasi, maka darah yang di bawah akan disedot ke atas. Maka ada kebiasaan yang menarik di luar negeri, adik-adik, ketika kita merekam elektrokardiogram, ya, alatnya elektrokardiografi, maka disertakan juga maneuver, ya. Jadi pasien diminta tarik nafas panjang,
In, lepaskan. Out. Ya, dalam bahasa Jermannya einatmen bitte, ausatmen bitte. Ya. Jadi dalam keadaan menarik nafas, jantung kita rekam, dalam keadaan ekspirasi juga kita rekam. Di situ nanti nampak ketika ekspirasi jantung akan bekerja lebih lambat. Oke, jadi ini salah satu contoh betapa hubungan antara sistem pernapasan dengan jantung begitu luar biasa. Oke, jadi sebagaimana tadi saya katakan ketika kita melakukan inspirasi dalam, tarik nafas dalam, lepaskan pelan-pelan ya. Dulu saya pernah belajar menyanyi di Sasana Vokalia Jogja yang pertama kali didirikan sekitar tahun 77 ya. Itu itu 8 lah sekitar 78. Jadi tidak langsung belajar menyanyi, tapi hanya tarik nafas, bayangkan ada bunga terapung di permukaan air sungai, lepaskan pelan-pelan. Begitu seterusnya. Sehingga kadang-kadang membosankan, kapan belajar nyanyinya ya. Dan juga artikulasi. A, I, E, O, wah itu ya. Jadi memang itu basic sekali kalau kita tidak memahami apa yang melatar belakanginya itu jadi bosan ya. Baik, jadi sekali lagi tubuh dilengkapi otot-otot anti gravitasi sejak dari otot betis atau calf muscle dan otot-otot untuk pernapasan. Oke ya. Jadi menarik sekali adik-adik kalau kita mempelajari sistem muskuloskeletal ya. Jadi tidak hanya sekedar bagaimana membesarkan otot-otot ya, tetapi lebih penting lagi tadi ada satu istilah use it or lose it ya. Jadi kalau kita lihat di sini ada dua garis, ada garis merah, ada garis hijau, bahwa kelompok usia adik-adik ini sekarang ya maaf ya, dibiarkan aja tetap berkembang sampai mencapai puncaknya di usia 30 tahun. Ya, kemudian menurun lagi. Tetapi yang paling menarik di dalam gambar ini bahwa ternyata berdasarkan dari fungsi-fungsi fisiologis ini, ya, ini orang aktif, ada orang yang malas bergerak. Kalau istilah zaman sekarang ini mager ya, sedentary person. Oke, jadi sekali lagi orang yang aktif bukan berarti banyak mondar-mandir ke sana kemari, tetapi mereka yang menyediakan waktu 150 menit dalam satu minggu untuk berolahraga. Oke, jadi aktif itu artinya menyediakan waktu 150 menit dalam seminggu untuk berolahraga. Oke, sedangkan sedenter itu tidak pernah olahraga, ya, hanya minum kopi, minum ya suplemen dan sebagainya. Oke, dengan konsekuensi maka mereka yang aktif mengalami penurunan yang lambat dibandingkan yang warna merah. Oke, jadi sekali lagi adik-adik tolong diperhatikan ketika kita belajar sistem muskuloskeletal diawali dengan mengganggu kondisi homeostasis dari perubahan berbaring ke berdiri. Sehingga dengan demikian, apapun yang dilakukan oleh tubuh jangan sampai menggunakan mengganggu kondisi homeostasis. Tadi di awal kita sudah membuktikan bahwa otot-otot betis ini kalau tidak dilibatkan di dalam mengembalikan kondisi homeostasis maka akan memberikan efek sampingan yang sangat merugikan tubuh. Ya, sehingga sekali lagi barangkali kita perlu melakukan intervensi ketika bangun tidur ya dengan miring ke kanan setengah menit, duduk setengah menit dengan berdiri yang dilakukan dengan gerakan tiptu untuk membantu tubuh mengembalikan darah ke jantung maupun ke otak. Oke, gangguan homeostasis yang harus adik-adik perhatikan ya sampai pada sistem imunitas. Oke, jadi kalau olahraga berlebihan ini malah menurunkan aktivitas sistem imunitas. Sehingga sekali lagi olahraga harus ditentukan berdasarkan fit formula,
frekuensinya seminggu 3-5 kali, intensitasnya sedang, time ataupun duration 30-40 menit, ya. Dan yang terakhir adalah type, jenis olahraganya. Itu harus melibatkan otot yang besar dan gerakannya harus ritmis, continue, dan yang terakhir adalah eh, penuh semangat, ya. Jadi vigor, vigorous exercise, ya. Jadi yang memenuhi fit tadi bisa brisk walking, jalan cepat, bisa jogging, bisa bersepeda, bisa berenang, dan yang terakhir adalah senam. Ya, jadi adik-adik untuk meningkatkan stamina, kebugaran, bukan dengan main sepak bola, bukan dengan main tenis, bukan dengan futsal atau basket, tetapi 5 jenis olahraga yang tadi saya sampaikan, karena dia pasti melibatkan otot yang besar, gerakannya ritmis, kemudian continue, dan yang terakhir adalah vigor, ya, penuh dengan semangat, ya. Jadi fit principle, frekuensi, intensity, time, and time, ya, durasinya ya sekitar 30 sampai 45 menit. Oke, jadi sekali lagi untuk membangkitkan kesadaran kita bersama bahwa sistem muskuloskeletal ini sebetulnya di dalam tubuh kita memberikan andil antara 40 sampai 50%, ya. Sehingga kita tidak sepantasnya untuk mengabaikan peran sistem muskuloskeletal yang demikian pentingnya di dalam tubuh kita. Oke, jadi adik-adik tadi di awal kami sudah mencoba mengajak fokus tidak hanya pada upaya membesarkan otot-otot eh, tubuh, ya, tetapi kita perlu menengok kembali bahwa di dalam otak ini ada yang kita namakan homunculus motorik, ya. Homunculus motorik artinya otak yang berhubungan dengan otot ini sudah terpetakan dengan baik, ya. Sehingga kalau adik-adik waktu taman kanak-kanak diajari lagu kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki, daun, telinga, mata, hidung, dan pipi, ya. Jadi ketika kita menyanyi lagu itu, apa yang aktif? Yaitu bagian tubuh kita yang digunakan untuk berkomunikasi. Ketika kita menunjuk kepala, pundak, lutut, kaki, apa yang kita gerakkan? Itu tangan kita. Oke ya, adik-adik ya, tolong perhatikan. Sehingga ketika kita belajar sisi muskuloskeletal, mestinya kita memulai dengan otot-otot yang berkaitan dengan alat berkomunikasi. Bahkan sekarang orang diem, tapi yang bergerak adalah jari-jarinya. Ya, di era semuanya serba digital. Digit artinya jari, ya. Sehingga dalam surat Al-Qiyamah juga disebutkan, ya, la uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawamah ayah sabul insan apa? Jadi dikira jari-jari tangan yang sudah lepas itu tidak dikumpulkan lagi. Ya, jadi sekali lagi tolong diperhatikan bahwa apa yang ada dalam tubuh kita pada dasarnya adalah untuk menyadarkan kita, kita adalah sebagai makhluk sosial yang selalu berinteraksi dengan orang lain. Nah, di era digital ini sekarang malah minta maaf ya, jari-jarinya digunakan untuk menyebarluaskan ujaran kebencian, permusuhan, ya. Ini sangat berbahaya sekali dan pastilah akan mengganggu homeostasis. Ya, jadi sekali lagi adik-adik tolong perhatikan, kita harus tetap jaga harmoni. Kita satu sama lain saling ta'awanu alal bir wa taqwa. Ya, bekerja sama untuk kebaikan dan ketakwaan. Bukan bekerja sama untuk membuat dosa atau bermusuhan. Ya, jadi sekali lagi adik-adik tolong frame atau konsep berpikir kita. Nah, selama ini orang kalau bicara otot tuh ya bagaimana membesarkan lengan, ya, sampai-sampai
ya minta maaf ya, mengkonsumsi obat-obat metabolik steroid yang ini bisa menjadikan testis mengalami atrofi, bahkan memicu terjadinya kanker lever. Ya, jadi ini tolong diperhatikan adik-adik. Sebagai farmasis, kita menyediakan obat itu. Tetapi penggunaannya ini harus semakin diperjelas. Berikutnya adik-adik, setelah kita mengetahui homunculus motorik, ya, adik-adik bisa melihat bagaimana penari balet, ya, bagaimana pemain basketbol bisa memasukkan bola dengan cantik, bagaimana pemain bulu tangkis ya bisa bermain netting dengan cantik ya. Jadi ini semuanya adalah tidak begitu saja, tetapi melalui jalur yang kompleks yang kita coba sederhanakan sejak dari motor cortex ya melibatkan tadi ada corticobulbar pathways, ada corticospinal pathways ya. Corticobulbar pathways yang digunakan untuk eh, berkomunikasi ya, corticocortex bulbar adalah brainstem ya. Sedangkan corticospinal yaitu dari cortex ke saraf spinalis untuk menggerakkan anggota gerak badan misalnya. Ya. Kemudian di samping itu kita mengenal ada gerakan yang involunter, ada gerakan volunter, ya, sehingga kita mengenal di basal ganglia. Jadi ada bagian yang berurusan dengan gerakan yang ya lancar begitu saja, itu yang kita namakan loop control. Ada juga dengan proses pembelajaran yang seperti hipokampus dan juga ada yang melibatkan emosi ya. Jadi ini pasti melibatkan limbic system. Jadi adik-adik dengan mempelajari hal yang seperti ini maka kita bisa muncul sebagai pribadi-pribadi yang smart ya, yang berakhlak mulia ya, karena akhlak itu sesuatu yang tidak kita sadari ya. Kemudian ini ada extra pyramidal tract ya. Ini tadi melibatkan gas basal ganglia, ada cerebellum, ada juga keseimbangan ya. Ini menarik sekali adik-adik kalau kita belajar lebih lanjut ya. Jadi dengan skema ini harapan kita bisa memilah-milah mana yang gerak sadar, mana yang gerak yang tidak kita sadari. Ya. Oke, jadi situ tolong dicatat adik-adik di highlight basal ganglia. Tadi yang terdiri atas tiga komponen ya. Kontrol motor loop, artinya gerakan yang tanpa melibatkan proses pembelajaran ya berjalan begitu saja. Namun demikian di balik itu semua itu ada juga ada inhibisi, ada eksitasi. Istilahnya ada direct and indirect. Kemudian juga ada motor learning. Jadi seperti kita bermain badminton ya, kadang-kadang kita melihat pemain itu kesal dengan raketnya, kesal dengan lantainya karena tidak bisa mengembalikan. Padahal itu yang kita maksudkan adalah dengan motor learning. Jadi Allah bisa karena biasa. Maka adik-adik yang emosi malah yang menonton ya. Aduh, tidak bisa mengembalikan. Ya, bahkan kadang-kadang dulu ada pemain tenis dunia yang suka marah di lapangan sampai raketnya dibanting ya. Karena dia tidak memahami gerak tubuh itu melibatkan limbic system, kemudian juga motor learning dan yang terakhir adalah apa? Loop control, loop motor ya. Jadi saya dulu waktu belajar pingpong di Eropa itu ya tidak mau pakai partner ya, tetapi saya gunakan mesin sehingga nanti bola pingpongnya itu akan keluar secara periodik. Tinggal kita mau belajar spin atau smash ya. Jadi sekali lagi tidak ada orang yang hebat
ya. Yang hebat adalah orang yang mau belajar terus-menerus. Minal mahdi ilal lahdi. Ya. Jadi setelah juara pun tidak boleh sombong. Kita tetap rendah hati. Karena yang diharapkan Tuhan, wa ibadur rahman alladzina yamshuna alal ardi haunan. Jadi kita ini berjalan di muka bumi hendaknya rendah hati ya, jangan sombong. Oke? Oke, kita lanjutkan. Baik, jadi kalau kita mencoba mempelajari lebih lanjut, ya ternyata otot skelet ini terbuat dari gelondong-gelondong, ya. Namun kelompok kontraktilnya adalah yang kita namakan tadi miofibril, yaitu komponen protein, ya. Dan sebagaimana tadi dijelaskan bahwa otot tidak bisa bekerja sendiri, tetapi harus bekerja sama dengan sistem saraf. Sehingga kalau adik-adik melihat pasien yang stroke misalnya, ya itu karena sistem sarafnya tidak bekerja dengan baik. Sehingga sampai ada istilah lower motor neuron, ada upper motor neuron. Jadi kalau upper motor neuron berarti yang lumpuh bagian medula ke atas, sedangkan lower motor neuron artinya yang keluar dari medula spinalis sampai ke otot. Sehingga kelumpuhannya beda. Ada yang spastis, ada yang flasid. Kalau yang spastis itu pasti kerusakannya pada UMN atau upper motor neuron. Ya, dan ini sekali lagi adik-adik jangan dianggap pusing, tapi ini merupakan lahan rezeki yang tidak putus-putus bagi farmasis ya. Karena selamanya dia akan kontrol, perlu obat dan sebagainya ya. Inilah salah satu benefit dari kuliah di farmasi. Beda dengan dokter ya. Kalau dokter ini masih ada kesempatan membebaskan biaya bagi pasien, apalagi yang tidak mampu ya. Tetapi kalau apotek sama sekali, walaupun sudah ditulis PP, Pro Paupere untuk orang miskin, ya tetap suruh bayar ya. Kita maklum karena untuk menjaga obat jangan sampai ED ini, apalagi kalau sampai ED, kita betul-betul bisa membuang ya modal. Oke, jadi adik-adik, sebagaimana tadi saya sampaikan di depan bahwa belajar sistem muskuloskeletal tidak semata pada otot yang ada di ekstremitas. Ya, sejak awal tadi kita concern dengan homeostasis, ternyata keseimbangan homeostasis ini dikawal oleh saraf kranial ke-10 yang tidak bekerja sendiri. Ya, bahkan dinamakan special visceral efferent SVE. Ya, sudah dinyatakan spesial loh, adik-adik. Ini lima jenis saraf kranialis ini loh mendapat label yang khusus spesial. Visceral, visceralnya organ dalam, efferent adalah yang bersifat motorik. Oke, sehingga demikian kita semakin menyadari bahwa jantung ini bisa bekerja dengan baik karena selalu dikawal oleh 5 saraf kranialis tadi, sehingga di Fakultas Kedokteran itu diperkenalkan ada 5S. Ada senyum, senyum itu pasti memperlihatkan wajah, ekspresi ya. Di belakangnya yang berperan adalah saraf ke tujuh ya, saraf ketujuh. Maaf saya interupsi sebentar. Ini saya sedang memberikan kuliah, tapi kok ada yang masuk. Saya perlu memberitahu. Sebentar, adik-adik. Ya, maaf ya. So, so, oke. Jadi adik-adik tolong di kedokteran, di adik-adik ketika mau praktikum itu mesti lewat ini. Ada senyum itu yang bisa menjadikan orang senyum itu saraf facialis ya, saraf ketujuh dari saraf otak. Salam tadi menggerakkan pita suara itu pasti saraf ke-9 ya. Sapa ya, laki-laki saraf ke-9 yang menggerakkan otot pita suara, sopan ya, dengan gesture ini saraf ke-11,
santun. Ya, ini pasti melibatkan syaraf ke 10 atau vagus ya. Jadi dengan demikian maka corticobulbar pathways ini menjadi penting dalam kehidupan sosial sehingga kita namakan social engagement system ya. Jadi kalau sampai orang kok wajahnya kok marah, sedih, takut, benci ya, dan kecewa, ini pasti ada sesuatu di otak kita yang mendorong adanya ekspresi seperti itu ya. Itu muncul dari amigdala ya. Amigdala ini apalagi udah sampai amigdala hijack ya, maka kita perlu membangkitkan FFA, fusiform face area. Nah, ini yang nanti berhubungan dengan pengendalian amigdala. Ini penting sekali adik-adik ya. Jadi selama ini masyarakat hanya diperkenalkan dengan istilah fufu-fafa. Padahal yang diperlukan adalah FFA, fusiform face area. Sehingga ketika kita melihat orang lain nampak ramah, bersahabat, maka FFA ini menjadi aktif yang nanti akan menekan amigdala. Oke, baik. Sebelum saya lanjutkan, adik-adik silakan kalau ada yang ingin diklarifikasi, dikomunikasikan, ya. Jadi adik-adik tolong ya, kalau mampir ke FKKMK itu dipotret itu 5S, ya. Senyum, sapa, salam, sopan, santun yang nanti akan bisa menyeimbangkan saraf simpatis dan parasimpatis. Rest and digest and fight or flight. Oke, silakan. Adik-adik, haben Sie eine Frage? Ada yang ingin ditanyakan? Mbak Kamila? Ini Mbak Kamila berjamaah ya? Satu laptop untuk berdua ya? Silakan Mbak Kamila kalau ada yang ditanyakan. Atau Mas Dominikus dulu. Any question? Is there anything else to add? Ada yang ditambahkan, ditanyakan? Mas Dominikus, halo, monitor? Itu masih di mute itu. Ini Mas Dominikus di Sejauh ini, Australia. Pak, Subhanallah. sejauh ini belum ada pertanyaan. Terima kasih. Baik. Mbak Marsha, silakan Mbak Marsha. Any question? Cukup jelas kuliahnya Mbak Marsha? Cukup jelas, dokter. Cukup menyenangkan? Alhamdulillah ya. Jadi sekali Sangat lagi insightful, dokter. selama mengikuti kuliah hendaknya enjoy, tidak ada ketegangan, kekhawatiran ya. Kita ke depan harus senantiasa happy ya. Jangan sampai menghadirkan hal-hal yang membuat kita sulit ya. Di dalam kitab suci disebutkan innalladzina qalu rabbunallah tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu ya. Wabsyiru bil jannah allati kuntum tu'adu. Nanti Mas Muhammad bisa buka surat Fusilat ayat 30 bahwa Tuhan berkehendak kita berjalan ke depan senantiasa gembira. Tidak boleh sedih, tidak boleh takut ya Mbak Siti ya. Ini Mbak Siti mengikuti dengan baik kuliah sore hari ini. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita akan lanjutkan lagi. Ya. So, ya, tadi sampai Fufu Fafa ya. Oke. Sudah bisa dilihat kembali, adik-adik? Sudah, Mbak Siti? Sudah, Pak. Baik ya. Jadi orang sekarang lebih kenal Fufu Fafa daripada FFA, Mas Dominikus. Ya, sehingga masyarakat kita ini selalu diadu domba karena tidak kuliah di Fakultas Farmasi UGM. Ya, saya kira hanya Fakultas Farmasi UGM yang ada pelajaran semacam ini, Mas Dominikus.
Ya, mengapa kita jangan mengandalkan hanya AI, YouTube ya? Alah itu kuliah otot gampang, tinggal buka. Oh, nanti dulu. Yang mengajar Mas Dominikus ini dosen yang sudah mengajar selama 40 tahun Mas Dominikus. Ya, jadi nanti pensiun usia 70. Jadi kalau Mas Dominikus ketemu saya di lab ya kelihatan ya. Sudah tua atau belum ya Mbak Marsha ya. Mbak Marsha sudah pernah ketemu saya belum di lab? Sudah dokter. Subhanallah. Ya, baik kita lanjutkan. Jadi ini amigdala yang menjadikan Mbak Marsha melihat orang kok cemberut, orang kok sedih, orang kok ketakutan, orang kok penuh kebencian sampai bully ya Mbak Marsha. Dan yang terakhir kecewa ya. Kecewa bahasa Inggrisnya apa ya Mbak Marsha? Disappointed? Luar biasa ya. Jadi Mbak Marsha walaupun tidak ikut program internasional tapi bahasa Inggrisnya bagus sekali ya. Tapi Alhamdulillah Mbak Marsha saya lebih lancar berbahasa Jerman Mbak Marsha. Ya, kemarin saya mengajar di program internasional pakai bahasa Inggris, saya selingi bahasa Jerman. Ya, jadi mereka mengatakan, wah ini Pak Dokter multitalent, multilingual ya. Ada bahasa Arabnya, Inggrisnya, Jermannya, Indonesia, Jawa pun. Subhanallah. Kalau Mbak Marsha dari mana asalnya? Saya dari Jawa juga dokter. Di Bantu Bantul. Masya Allah. Bantulnya di Tegalayang atau di mana? di dekat-dekat kota. Masya Allah, dekat pojok Beteng. Alhamdulillah ya. Jadi sekali lagi, teman-teman, adik-adik semuanya, kita ke depan harus fokus pada FFA. Fusiform Phase Area. Ini yang mengamankan amigdala, Mbak Marsha. Ya, bagaimana orang sehat? Nah, Alhamdulillah Mbak Marsha diuntungkan kalau masyarakat kita berpihak pada amigdala. Insya Allah farmasi keterlibatannya menjadi menonjol itu ya, karena dari sanalah muncul berbagai penyakit. Ya, yang bebas dari segala macam penyakit hanyalah FFA. Kenapa rumah sakit dinamakan hospital? Ya, hospitality kan ramah. Kok jadi rumah sakit? Itu berarti mengacu pada Jerman. Di Jerman itu rumah sakit namakan Krankenhaus. Jadi kalau Mas Torik ya sakit, ich bin krank. Ya, ini penting sekali ya. Oke, so kita lanjutkan. Berikut, jadi adik-adik kita komit terhadap pembelajaran sistem muskuloskeletal ini yang tidak bisa dilepaskan dengan sistem saraf otonom. Ya, jadi kalau Mbak Akila lihat orang mager itu berarti yang aktif sistem saraf otonom yang dinamakan old vagus yang merah itu. Ya, orang kok malas bergerak, hanya tiduran, ya, lemas itu old vagus. Tapi kalau orang tuh nggak pernah diam, Mas Dominikus, itu namanya yang kuning, fight or flight, maunya menyerang atau lari ketakutan. Ya, sedangkan social engagement system artinya kita menggunakan sistem muskuloskeletal itu ya memadai lah, ya. Seperti tadi gesture, tutur kata yang intonatif ya, menggunakan intonasi itu namanya prosodi. Maka kalau Mbak Marsha berbahasa Jawa itu ya berarti kalau mau mendahului kendaraan lain harus matur ya. Nuwun sewu kepareng matur, menapa kula kepareng nglangkungi panjenengan. Itu mestinya orang Jogja seperti itu. Mau duduk wes, wes ya kadang-kadang sudah nyalip rifting kanan belok kiri. Mas Dominikus. Ya, Mas Dominikus dari mana ini asalnya? Saya dari Jogja. Loh, kok sampai ke Australia ini kemana ini? Dalam rangka apa ini? Cari ijazah apa? Waduh. Astagfirullahaladzim. Ya, konfirmasi ijazah. Astagfirullah. Ya, jadi sekali lagi kita bicara sistem muskuloskeletal untuk tetap apa
eh, homeostasis terjaga, maka kita tidak boleh melupakan otot-otot leher dan kepala untuk berkomunikasi, ya, berkomunikasi yang sopan, yang santun, ya, untuk memperoleh solusi, ya. Bagaimana kita memperoleh solusi kalau kita diskusi sama, ya. Jadi sekali lagi ini penting sekali cara pendekatan terhadap pembelajaran sistem muskuloskeletal yang bersifat humanis, ya, sekaligus spiritual. Oke, ya. Nah, jadi sekali lagi harap adik-adik ya bisa menerima ini konsep terbaru di dunia kedokteran, ya, revolusi kedokteran. Tadi kita sudah memperkenalkan di korteks otak ada homunculus motorik, kemudian di brainstem ada pusat yang tempat keluarnya saraf cranialis itu di nukleus ambiguus, ya. Nukleus ambiguus ini merupakan evolusi tertinggi dari makhluk, ya. Jadi kalau di nukleus dorsal motor nukleus ke-10 itu milik reptil, ya, atau buaya, yang nanti urusannya dengan GI tract, sistem reproduksi, ya. Tetapi kalau mammalian vagus ini nanti kaitannya dengan social engagement yang dibantu oleh 4 saraf cranialis tadi, ya, yang berperan di dalam social engagement system. Lebih-lebih adik-adik sudah mencatat istilah apa tadi? SVE, Special Visceral Efferent, ya, sehingga nanti bisa memelihara jantung, memelihara paru dengan baik. Karena sistem kardiorespirasi ini menjadikan backbone, ya, dari kehidupan kita. Oke, so jadi kembali lagi, sebagaimana kami ingatkan, ya, belajar sistem muskuloskeletal hendaknya membangun kesadaran kita sebagai makhluk sosial, ya, tidak hanya minta maaf ya, ingin membesarkan otot dengan segera dengan apa metabolik steroid. Setelah ototnya besar, maka malas pakai baju lengan panjang, Mas Dominikus. Ya, kemana-mana hanya pamer ini loh, otot saya besar, ya. Nih, kemarin saya baru pulang dari Bali, Mbak Marsha, ketemu bodybuilding dari Amerika. Dia masuk restoran pakai kaos, ya, mondar-mandir, ya, ya pede memang, ya. Tapi dalam hati saya, ini barangkali sudah banyak berhubungan dengan obat ini, ya. Wadahnya besar sekali. So what gitu loh. Padahal orang yang ototnya besar itu ya jantungnya besar tapi ke dalam, konsentrik, ya. Beda kalau perlari maraton, ya, jantungnya besar tapi keluar sehingga cardiac outputnya besar. Oke, ya. Jadi sekali lagi kata kunci corticobulbar tract ini penting sekali, ya. Kenapa dinamakan bulbar? Karena seperti buah polongan, ya. Jadi brainstem itu, ya, sehingga kita mengatakannya sebagai cortico cortex bulbar is brainstem. Oke, ya. Jadi adik-adik tolong kalau melihat jalur semacam ini ingat Mbah Google aja, ya, Google Map, ya. Itu kok kabelnya semrawut, ya. Minta maaf ini sudah makanan harian mahasiswa kedokteran Mas Dominikus, ya. Dia tidak hanya menghafal nama-nama yang ruwet, ya, tapi juga dia melakukan apa pembedahan pada otak, ya, sehingga tahu jalur-jalurnya. Cuma yang perlu diperhatikan adik-adik meskipun belajar di Fakultas Farmasi itu ada persimpangan, ya, di piramid, ya, ini namanya discus satio pyramidum, dikasit, ya, jadi menyimpang sehingga kalau orang stroke yang rusak belahan otak kanan maka yang lumpuh sebelah kiri. Oke, ya. Kalau yang rusak sebelah kiri, maka yang lumpuh sebelah kanan. Tolong dicatat adik-adik, otak bagian kiri adalah pusat bicara. Di situ ada area Broca. Sehingga kalau stroke-nya itu pada belahan otak kiri, maka tampilannya selalu menangis atau marah sampai perawatnya dilempar tremos dan sebagainya. Oke?
Kenapa? Sekali lagi kita ini sebagai makhluk sosial yang selalu berkomunikasi dengan orang lain. Dalam Tiba-tiba, tinggi ya, Pak. mana Mbak Azarin ini agak bocor, ya minta maaf ya. Jadi sekali lagi adik-adik tolong kalau kita tengok orang stroke jangan ikut-ikutan nangis, ya. Ini akan memperparah kondisi. Jadi kita harus selalu tetap 5S tadi. Senyum, sapa, salam, sopan, santun. Karena otak orang sakit ada FFA-nya, ya, yang bisa menerjemahkan. Jadi minta maaf kalau kita tengok orang sakit tidak hanya sekedar beli buah ya Mbak Marsa ya, tetapi yang penting bagaimana kita bisa mensupport supaya orang lekas sembuh. Jadi kalau Mbak Marsa lihat orang stroke nangis, kita ikut nangis, itu sama aja memperparah itu Mbak Marsa. Karena kita lupa bahwa di otak orang itu ada FFA yang bisa menerjemahkan wajah kita. Oke, jadi kalau yang ditangkap oleh mereka wajah kita sedih justru memperparah. Oke, jadi sekali lagi kita tetap smile. Oke, untuk membangun kesembuhan. Meskipun adik-adik jadi farmasis nanti ya dengan obatnya, dengan infusnya ya, tetapi perlu ditambah dengan 5S. Oke, so nah, jadi sebagaimana tadi saya sampaikan, sistem muskuloskeletal itu sebagai A-crown, sebagai mahkota. Dari skema ini nampak jelas bahwa sistem muskuloskeletal itu dilayani utama oleh sistem kardiorespirasi. Ya, buktinya kalau Mas Dominikus ya naik ke lantai 2 atau 3 tidak lewat lift, apalagi di apa kedokteran itu ya, kebanyakan mahasiswa farmasi kok sukanya naik lift loh ya. Nah, kalau saya tanya, kenapa kok enggak naik tangga? Loh, dokter, kita harus mensyukuri nikmat Tuhan. Sudah ada fasilitas kok tidak digunakan. Subhanallah. Ya, jadi sekali lagi tergantung dari cara pandang kita. Oke, jadi sekali lagi sistem muskuloskeletal ini layer kedua setelah integumentum. Kenapa? Adik-adik harus ingat bahwa kontraksi pasti menghasilkan panas. Ya, sehingga kalau kita habis olahraga keringatan, ya. Nah, kalau lingkungan panas kita keringatan, ya. Tapi yang lebih penting lagi, ya minta maaf, Mas Dominikus, orang Indonesia itu baru makan nasi Padang saja sudah keringatan. Subhanallah, belum kerja loh itu. Baru mengunyah sudah keringatan. Itu karena sambelnya Mas Dominikus, ya. Apalagi sekarang ini ada ayam geprek dan sebagainya, ya, tergantung dari derajatnya. Oke? So, kita lanjutkan. Nah, dari gambar integumentum tadi, kita bisa melihat luas permukaan badan tubuh manusia itu berapa. Jadi selama ini kita hanya kenal indeks massa tubuh, Mas Dominikus. Ya, padahal kita lebih penting mengetahui body surface area. Jadi luas permukaan badan yang bisa kita peroleh dari data tinggi dan berat badan. Jadi yang di tengah itu luas permukaan badan, tinggal digaris saja. Nah, ini penting nanti kalau memberikan obat untuk anak-anak misalnya, ya, luas permukaan badannya berapa, dosisnya berapa, ya. Jadi tinggal menghubungkan antara berat dan tinggi badan, maka di tengah kita akan menemukan luas permukaan badan dan ternyata ini, maaf, kita bisa melihat ya berapa power seseorang ya. Ini kita bisa melihat dari kemampuan fisiknya berdasarkan power tadi. Oke. Ini yang saya katakan bahwa ini kok tadi dari luas permukaan badan kok langsung shalong ya. Oke. Coba kita lihat ya. Jadi sekali lagi adik-adik bahwa otot ini bisa kita rasakan mendukung kesegaran fisik kalau kita melakukan olahraga dengan fit principle tadi. Frekuensi, intensity, time, and time. Ya, sehingga kalau kita tidak mengukur intensitasnya, maka kita segera akan menggunakan metabolisme anaerob, ya, walaupun kita sudah diberi
kelengkapan jenis otot aerob maupun anaerob, tetapi kita lebih baik banyak melatih aerob kita. Oke, ini yang saya sampaikan tadi Mbak Marsha ya. Ini waktu saya di Jepang. Di belakang saya ada gambar sepeda yang saya heran orang Jepang bisa menciptakan, bisa membuat pesawat, bisa membuat Honda CR-V, HR-V, Suzuki, Kawasaki. Tapi kok sepeda impor dari Swedia loh. Ada apa ini? Mengapa saya tertarik untuk mengambil gambarnya ini ya? Ternyata betul sepeda ini dibuat dari Swedia oleh ahli faal olahraga ya, Tuan Astran. Jadi ketika kita mengayuh sepeda ini, Mas Dominikus, itu jarak tempuhnya 6 meter. Dan cara mengayuhnya tidak sembarangan, harus 50 rpm. Jadi dalam 1 menit, jarak tempuh kita 50 kali 6, 300 meter. Oke. Nah, kalau diberi beban 1 kp, ini 1 kilogram yang sudah disesuaikan dengan gaya gravitasi lagi-lagi, maka kita akan apa ya, melakukan exercise 300 kpm. Itu senilai dengan 50 watt. Ya, jadi sekali lagi tolong dicatat bahwa power manusia ini adalah juga seperti listrik, Mas Dominikus. Oke, satuannya watt. Nah, ini barangkali yang menjadikan orang Jepang tertarik ini, sehingga perlu didatangkan dengan sepeda ini ya. Ya, saya di Indonesia beli sendiri ini sampai 3 buah ini. Oke. Berikutnya, jadi sekali lagi kita harus memperhatikan ya, ada bagian otak yang mengatur irama sirkadian. Ini yang perlu sering ditanya, kapan olahraga itu sebaiknya dilakukan? Pagi atau sore hari? Oke, kalau pagi hari ya bolehlah, tapi sebenarnya yang baik sore hari. Ketika tubuh ini sudah well prepared. Oke, apalagi kalau puasa ya, hmm, sore menjelang buka. Oke, di sini ada yang berhubungan dengan temperature tadi ya, kulit kita yang menjadikan benteng jangan sampai tubuh kita mengalami hipertermi, sehingga setiap gerak otot pasti menghasilkan 75% suhu yang nanti akan berkomunikasi dengan bagian otak ya di hipotalamus. Dan ini yang membuktikan ya, ini pertama kali saya mengambil darah atlet kelas dunia Mbak Marsa di Austria ya, untuk saya periksa kadar asam laktatnya. Sebab asam laktat ini penentu apakah metabolismenya itu masih aerob atau anaerob. Oke, jadi kita menggunakan parameter asam laktat pada kadar 4 milimol per liter. Jadi kalau darah, ini saya ambil setiap 2-3 menit ini. Dari atlet ketika mengayuh sepeda, ya. Jadi ketika sudah mencapai kadar 4 milimol, berarti sudah masuk ke wilayah apa yang kita namakan anaerobic threshold. Jadi nilai ambang anaerob. Maka sebentar lagi dia akan masuk ke anaerob sehingga orang menjadi capek. Karena yang mampu menghasilkan ATP dalam jumlah banyak adalah aerob. Ya. Oke, kita percepat saja. Nah, ini yang saya sampaikan, Mas Dominikus. Kita beli sepeda sendiri, ya, dari Swedia untuk mengukur kemampuan fisik orang Indonesia. Ini saya bawa sampai ke Medan loh, Mas Dominikus. Ya, ternyata membawa sepeda ini lebih mahal daripada ongkos penumpang, Mas Dominikus. Karena beratnya 20 kilo. Ya, ini beli sepeda ini harus jaminannya satu Honda Jazz, Mas Dominikus. Subhanallah ya, untuk bisa mengangsur sampai lunas. Oke, ini yang tadi saya sampaikan bahwa luas permukaan badan kalau digabung dengan usia, kita gabung dengan gender, maka kita akan menemukan berapa power orang itu. Jadi kita sekarang harus merubah mindset. Orang yang gemuk jangan dibully, ya. Orang yang kurus jangan dibully, ya. Kita cek dulu berapa powernya. Nah, tinggal kita manfaatkan. Oke.
Jadi ini saya baru meneliti dengan mahasiswa S1 S1 Gizi, Mas Dominikus. Bagaimana ya persepsi orang yang kegemukan? Nah, begitu Mas Dominikus. Ini harus kita luruskan, ya. Jadi semakin luas permukaan badannya, maka semakin tinggi powernya kalau dia mau berlatih. Coba lihat Mas Dominikus. Di Jepang itu apa olahraganya itu yang terkenal? Sumo, ya toh? Cuma sayang usia maksimal 25 tahun tuh Mas Dominikus. Karena jantungnya tidak kuat memompa itu. Ya, oke. Nah ini, jadi ini atlet-atlet dari Sleman ini Mas Dominikus. Ya, itu yang ujung itu original dari Sleman. Yang lainnya nyewa ini. Ini kita ukur physical work capacity-nya. Oke. Nah, kita lihat physical work capacity sampai usia berapa itu. Nah, sekarang Alhamdulillah Mas Dominikus dengan banyaknya lansia, kita bisa menemukan tabel sampai usia 80 sampai 84 tahun. Jadi orang bisa menempuh tes ini pada usia ini berarti luar biasa itu, ya. Jadi jam biologis tubuhnya betul-betul berjalan dengan baik. Oke, ini yang kita ukur selama 6 menit. Jadi berdasarkan luas permukaan badan, gender maupun usia. Oke, ini tadi yang saya katakan sebagai gerak rahang temporomandibular joint, ya. Ini merupakan bagian dari corticobulbar pelvis, ya. Persendian sangat istimewa. Nah, kemudian di akhir kuliah ini, tolong ya kita perhatikan. Inilah peran serta dari farmasi untuk terlibat dalam membesarkan otot-otot dalam waktu sesingkat-singkatnya. Ini bahaya sekali, ya. Bisa menjadikan atrofi testis, bisa menjadikan cancer dari lever. Tolong, manusia itu sangat apa ya, mempunyai sifat tergesa-gesa, ya. Jadi kalabal tuhibbunal ajilah tanpa memperhatikan bagaimana kesudahannya nanti. Ya, jadi kalau orang mau berproses, proses adaptasi itu perlu waktu 8 sampai 12 minggu. Ya, nah kalau kita mau mempercepat ya biasanya pakai steroid. Ya, tapi ini sangat berbahaya lagi-lagi. Oke, jadi kita sampai saja pada eh, bagaimana mekanisme kontraksi, ya. Ini waktunya singkat sekali nih Mas, ya. Oke, jadi sebagaimana tadi sudah disampaikan bahwa hubungan antara saraf dan otot kita namakan neuromuscular junction, ya. Jadi di penghujung dari saraf terminalis, ya, itu nanti ada peran ion kalsium yang menjadikan asetilkolin ini terlepas, sehingga asetilkolin bisa berkomunikasi dengan reseptor di otot, ya. Selanjutnya akan terjadi mekanisme depolarisasi yang menjalar sampai ke retikulum sarkoplasma. Kemudian dari sana nanti akan dilepaskan kalsium yang berikatan dengan troponin C, sehingga tropomyosin akan bergulir, memberikan kesempatan kepala myosin untuk attach atau melekat, sehingga bisa terjadi sliding fenomena. Oke. Baik, sementara saya ingin kembali berkomunikasi dengan adik-adik, ya. Ini Mbak Zahra ini. Saya ingin mendengar Mbak Zahra memberikan ulasan tentang animasi yang ada di hadapan Mbak Zahra. Silakan Mbak Zahra ikut berkontribusi dalam diskusi sore hari ini. Silakan Mbak Zahra. Mbak Zahra dari mana asalnya? Saya dari Pekalongan, Bapak. Pekalongan, Jawa Timur. Oh, Lamongan. Saya senang. Pekalongan, Bapak. Mana? Pekalongan. Pekalongan. Iya. Nah, oh.
Pak Ora, BND ya. Jadi Mbak Zahra, saya dulu belajar kiroah di Bauran. Jadi ya Pekalongan ke selatan ya. Karena saya dulu cita-citanya ingin juara MTQ nasional. Di sana ada juara MTQ, Mas Salafuddin, sehingga saya mencoba mengikuti jejaknya. Tetapi setelah saya ikut tingkat provinsi Jawa Tengah itu jurinya tidak jujur Mbak Zahra. Akhirnya saya pindah pop singer. Ya, Alhamdulillah saya bintang radio TV Jogja tahun 79, juara pop nostalgia UGM, personil paduan suara UGM, ya. Dan saya rekaman Kiroah itu juga di Pekalongan loh Mbak Zahra. Saya ikut MTQ tingkat kedisiplinan di Pekalongan Mbak Zahra, ya. Oke, silakan Mbak Zahra memberikan komentar tentang animasi kontraksi otot. Oke, kira-kira apa yang menarik hati di hati Mbak Zahra ketika melihat gerak-gerik ya miofibril ini? Baik, sebelumnya mohon maaf kalau penjelasan saya mungkin salah atau kurang ya Bapak. No Eh, problem. Ya, yang dari sumber yang saya baca itu siklus jembatan silang adalah proses dasar kontraksi otot di mana kepala miosin berulang kali mengikat dan menarik filamen aktin, menyebabkan Ya, sarkomer bagus sekali. Jadi Mbak Zahra sebelum kuliah sudah well prepare ya, apalagi sekarang banyak YouTube ya, banyak tutorial ya. Jadi ini menarik kuliah hari ini Mbak Fadila, karena banyak mahasiswa terjebak fokusnya pada bagian seperti melinjo itu loh ya Mbak Zahra ya. Kalau di Pekalongan itu kan yang penting apa itu apa ya makanan khasnya megono ya megono megono ya sama tauco itu ya. Jadi adik-adik tolong jangan terkecoh dengan tampilan biji melinjo ini ya. Adik-adik melihat animasi ini yang pertama kali yang diperhatikan adalah yang warnanya kuning, bola kasti yang berwarna kuning ya. Itu artinya ion kalsium ya. Jadi ketika asetilkolin dilepaskan dari akson terminal, maka akan terjadi proses depolarisasi yang menjalar sampai ke retikulum sarkoplasma. Oke ya. Kalsium yang dilepaskan dari retikulum sarkoplasma nanti akan berikatan dengan troponin C, Mbak Zahra. Jadi adanya Mbak Zahra melihat kepala miosin ini setelah adanya ikatan antara kalsium dengan troponin C. Oke. Dengan adanya ikatan troponin C dengan kalsium, maka tropomiosin akan memberikan kesempatan pada kepala miosin untuk menyentuh ya aktin ya, sehingga aktin yang tadinya tertutup tidak mungkin disentuh oleh kepala miosin menjadi terbuka. Marhaban ya miosin. Subhanallah ya. Jadi dengan terbukanya aktin ini, maka Mbak Zahra melihat peran ATP di dalam memberikan energi pada kepala miosin. Oke ya. Nah, jadi sekali lagi ATP itu yang kita ambil adalah fosfat inorganiknya. Ya, yang sebelumnya atas peran ion magnesium yang merupakan koenzim sehingga pelepasan P inorganik menjadi lebih mudah sehingga terjadilah kill atau bangkit ya. Jadi bangkit itu al-qiyamah ini Mbak Zahra ya. La uqsimu biyaumil qiyam. Jadi hari kiamat itu hari berbangkit ya. Jadi untuk taraf otot itu ya bangkitnya kepala miosin karena ada ATP. Sudah ya. Jadi Mbak Zahra kita jangan hanya berhenti pada sliding phenomenon. Tetapi kita jangan lupa otot itu juga perlu rileks. Ya, Mbak Zulfa, monitor ya, Mbak Zulfa ya. Jadi ketika rileks itu berarti perlu ATP.
untuk mengembalikan ion kalsium ke dalam retikulum sarkoplasma. Ya, jadi saya memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya pada Mbak Zahra yang sudah belajar sebelum ada kuliah ini, dan dengan adanya kuliah ini semakin kita memahami dari mana sebetulnya kita mulai belajar. Oke, jadi kita ini dengan adanya kuliah ini bukan berarti apa ya, eh, kita hanya belajar YouTube saja. Hati-hati loh ya. Saya diskusi dengan AI itu mereka kewalahan loh Mbak Zahra. Wah, saya terima kasih mendapat insight baru dari Anda. Nah, sekarang ini saya bicara dengan siapa tuh AI itu ya. Tapi mereka bisa menjawab ini. Oke. Jadi berikutnya adalah kalau Mbak Zahra melihat fenomena kaku jenazah atau rigor mortis, itu berarti apa? Ini sebentar lagi sudah hampir selesai ya Mbak Zahra ya. Ya, tinggal beberapa menit ke depan ya. Jadi nanti tolong PPT ini dipelajari. Nanti Mbak Zahra kirim nomor WA ya. Nanti bahannya saya sampaikan loh ya. 0811 25 36 79. Oke. 0811 25 36 79. Nanti tolong kontak saya minta bahannya. Nanti saya kirim. Oke. Jadi sekali lagi, rigor mortis atau kekakuan otot pada jenazah karena tidak ada ATP lagi. Sehingga tidak ada yang mengundang ATP ke retikulum sarkoplasma, tidak terjadi relaksasi tapi dalam kondisi kontraksi. Oke. Jadi sekali lagi, yang kedua nanti tolong diperhatikan asetilkolin tidak selamanya di myo-neural junction karena dia harus dirusak oleh asetilkolin esterase. Kepentingan dalam hal farmasi, kita banyak berhubungan dengan racun yang namanya kulir. Jadi kalau dokter bedah tulang mau operasi biasanya minta obat dari farmasi kurare supaya lumpuh otot itu sehingga kita bisa melakukan operasi dengan mudah. Juga racun-racun botulinum. Kemudian ini juga peluang bagi farmasis untuk menyediakan obat pada kasus miastenia gravis. Jadi karena autoimun, maka neuromuscular junction tidak berfungsi dengan baik. Oke, jadi saya kira kuliah hari ini saya akhiri sampai di sini. Dan sekali lagi kami memberikan penghargaan setinggi-tingginya sampai akhir kuliah masih cukup banyak ini pesertanya Mbak Marsha ya. Mudah-mudahan adik-adik diberi kesehatan ya sampai usia 120 tahun ya Mbak Fadila. Jadi usia panjang dan sehat ya dengan catatan kita harus rajin berolahraga. Saya sendiri seminggu 3-5 kali Mbak Zulfa berenang ya karena nenek moyangku seorang pelaut ya. Jadi sekali lagi adik-adik rajin-rajinlah berolahraga, machen Sie Bewegung und treiben Sie Sport ya. Jadi gerakan badan Anda dan berolahraga. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri. Sekali lagi terima kasih setinggi-tingginya pada adik-adik yang memberikan kesempatan kita menggunakan media Zoom karena satu dan lain hal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Banyak See dok. you. wabarakatuh. Terima Terima kasih, kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Pak. Mohon Terima izin kasih, pamit ya. dokter. Pamit. Terima kasih, Pak. Terima kasih, dokter. Subhanallah.